Halo, hari ini kita akan bertemu dalam pembelajaran mengenal alat ukur panjang, yaitu jangka sorong. Dalam video ini, kita akan mengenal bagian-bagian jangka sorong, belajar cara menentukan ketelitian jangka sorong, mengukur diameter luar, mengukur diameter dalam, dan yang terakhir kita akan belajar mengukur kedalaman. Nah, inilah yang disebut jangka sorong. Jangka sorong memiliki beberapa bagian, yaitu rahang bawah yang digunakan untuk mengukur diameter luar, terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Rahang atas yang digunakan untuk mengukur diameter dalam, yang terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Batang untuk mengukur kedalaman. Skala utama, skala nonius. Pengunci digunakan untuk mengunci agar rahang geser tidak bergeser lagi sehingga memudahkan pengamat dalam membaca hasil pengukuran. Tombol geser yang digunakan sebagai pembantu dalam memudahkan pengamat menggeser rahang geser. Itulah bagian-bagian jangka sorong. Mari sekarang kita belajar cara menentukan ketelitian jangka sorong. Di sini tersedia dua jangka sorong yang memiliki ketelitian berbeda. Dari mana diketahui bahwa ketelitiannya berbeda? Perhatikan skala noniusnya. Skala nonius pada jangka sorong ini sejumlah 20. Skala nonius pada jangka sorong ini sejumlah 50. Untuk menentukan ketelitian, kita perlu melihat jumlah garis pada skala utama dan skala nonius. Skala utama dari jangka sorong ini mampu mengukur sampai 1 mm. Hal ini dilihat dari jarak antara dua garis terdekat dalam skala utama adalah 1 mm. Skala terkecil dari skala utama ini kemudian dibagi ke dalam skala nonius. Untuk jangka sorong ini, jumlah skala noniusnya adalah 20. Maka 1 mm dibagi 20, sehingga ketelitiannya adalah 0,05 mm. Sedangkan jangka sorong ini, jumlah skala noniusnya adalah 50. Maka 1 mm dibagi 50, sehingga ketelitiannya adalah 0,02 mm. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah, mari kita coba gunakan jangka sorong untuk mengukur. Kita akan mencoba mengukur diameter luar benda. Kita letakkan benda yang akan diukur di rahang bawah, lalu geser rahang sehingga benda tepat dihimpit kedua rahang. Lalu kemudian kunci rahangnya dan baca skala. Untuk menentukan besarnya skala utama, maka perlu dilihat skala 0 dari skala noniusnya. Nah, skala utama adalah skala yang tepat di depan skala 0 dari skala nonius. Pada hasil pengukuran ini diperoleh 3,2 cm. Lalu, untuk menentukan skala nonius, kita cari garis skala utama dan skala nonius yang tepat segaris. Di sini yang segaris adalah skala 9. 9 kita kalikan dengan 0,01 sehingga kita mendapatkan 0,09. Lalu kemudian hasil pengukurannya adalah penjumlahan dari skala utama dan skala nonius, yaitu 3,2 cm kita tambah dengan 0,09 cm. Maka hasil pengukurannya adalah 3,29 cm.
Sekarang kita akan mencoba mengukur diameter dalam. Letakkan diameter dalam yang akan diukur pada rahang atas. Geser rahang atas sehingga seluruh permukaan rahang dapat menyentuh permukaan benda yang akan kita ukur. Lalu kemudian kita kunci rahangnya. Setelah kita kunci rahang, kita baca hasil pengukurannya. Di sini cara membaca hasil pengukurannya sama seperti sebelumnya. Hasil pengukuran skala utama adalah 1,9 cm. Sedangkan hasil pengukuran skala nonius adalah 0,05 cm. Jadi, hasil pengukuran diameter dalam dari benda ini adalah 1,95 cm. Oke, sekarang kita akan mengukur kedalaman air dalam beker gelas. Kita geser rahang sehingga batang untuk mengukur kedalamannya itu keluar, lalu kemudian kita masukkan ke dalam air yang akan kita ukur kedalamannya. Lalu kita geserkan rahang sehingga skala utama ini menyentuh tepat di permukaan air yang akan kita ukur. Nah, setelah seperti ini kita kunci. Lalu kemudian kita baca hasil pengukurannya. Cara membaca hasil pengukurannya sama seperti yang sebelumnya. Di sini terlihat skala utama adalah 4,1 cm dan skala noniusnya adalah 0,05 cm. Jadi hasil pengukurannya adalah 4,15 cm. Baiklah, demikian tutorial cara menggunakan jangka sorong. Jangka sorong merupakan salah satu alat yang sering digunakan salah satunya oleh para teknisi. Terima kasih.